Anda kembali bersama kami di Net Jawa Tengah. Menjadi seorang petembak sebelumnya tak pernah terbayangkan olehnya. Namun dengan kegigihan serta keikhlasannya, ia mampu mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan menembak tingkat ASEAN. Inilah Sri Kandi Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa. Saya Serka Kowat Inarsi, petembak dari Kodam 4 Diponegoro. Bagi saya, tidak ada prajurit yang hebat, yang ada hanyalah prajurit yang berlatih keras. Karena latihan keras adalah kunci keberhasilan. Jangan lupa berdoa selalu merdeka. Petembak persiapan 1 menit. Saya di sini bertanding untuk perang, untuk membanggakan negeri saya, untuk membanggakan satuan saya, terutama diri saya pribadi dan keluarga. Dengan saya nanti pulang membawa kemenangan, dengan pulang membawa kejuaraan dan medali, alangkah bangganya orang-orang yang saya cintai di sekitar saya. Seperti itu. Itu yang untuk meningkatkan motivasi saya, biar bagaimana cara kita bisa menjadi seorang juara. Ya, dia 20. Awalnya sih saya mempunyai hobi bola voli dulu. Bola voli dulu itu karena hobi dari saya waktu masih sipil. Alhamdulillah juga begitu saya masuk TNI itu sangat berfungsi sekali. Bisa juga saya sampai masuk menjuarai ke kejuaraan Panglima TNI Bola Voli Cup itu. Itu terus saya diperintahkan oleh komandan saya untuk mengikuti pertandingan Piala Kasat menembak pada waktu tahun 2010. Padang dan tembak. Dari penugasan menjadi cinta, itulah karena kita niati dengan ibadah dan ikhlas itu. Oh iya, ternyata menembak itu suatu yang sangat menyenangkan sekali, tidak hanya sekedar hobi gitu. Oke, misal saya sehari nggak nembak, rasanya kangen dengar suara tembakan, tembakan dari mana ya, rasanya itu kangen sekali, pengen datang ke lapangan tembak. Jadi dari awalnya tidak suka sama sekali, apa sih nembak gitu kan, mendingan voli ya lebih greget. Latihan dalam menembak awalnya memang susah. Lama-lama kita pelajari, kita oh iya ternyata saya masih kurang fokus. Oh iya saya masih kasar tarikannya. Harus sabar, halus, dan lawannya ada diri kita sendiri. Kita menggunakan senjata dan sasarannya adalah lesan. Perlakuan khusus untuk senjata sih tidak ada, yang jelas kita lakukan rutinitas setiap hari, kita bersihkan sebersih mungkin. Kita sebelum bertanding kita bersihkan larasnya, kita bersihkan rel kas atas kas bawah, dan kita sayang-sayang betul, seolah-olah kita ajak bicara, yuk sayang kita mau bertanding, lakukan yang terbaik ya buat saya. Seperti itu, kita doakan juga, senjata itu kita doakan, walaupun dia barang mati nih, benda mati, tapi kalau kita sehati dengan itu, karena memang seolah-olah senjata itu kayak suami kita pertama gitu Mbak. Jadi suami saya yang sekarang ini justru malah suami saya yang kedua gitu. Tantangan terbesar dalam bidang menembak itu, tantangan hanya dalam diri saya sendiri aja sih Mbak. Jadi tidak ada lawannya langsung berhadapan dengan kita. Yang lawannya hanyalah kita sendiri sama lesan, itu saja. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan senjata, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, bagaimana caranya kita bisa fokus dengan meninggalkan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena nembak, kalau kita hilang konsentrasi, nembaknya juga tidak akan maksimal. Karena menembak juga berkaitan dengan hati. Pengalaman bertanding pertama kali itu 2010 di Jakarta, hanya intern Angkatan Darat Indonesia saja, TNI AD saja. Setelah itu saya ada kesempatan untuk mengikuti seleksi di ARM tahun 2010 di Malaysia. 2011 itu tuan rumahnya Indonesia, jadi saya di Indonesia. Terus
2012 itu tuan rumah di Brunei Darussalam. 2013 itu saya pengalaman nembak di Myanmar 2013. Pengalaman yang paling seru itu 2013 di Myanmar, di mana selama bertahun-tahun dari 2010 sampai 2012 itu saya belum pernah yang mendapatkan juara perorangan. 2013 saya yang ambil, alhamdulillah. 2013 dan 2014 juga saya yang masih pertahankan juara perorangan puser putri se-ASEAN. Di saat itulah saya bagaimana baru menjadi seorang, ini loh saya menjadi seorang prajurit yang berprestasi, membanggakan, tidak hanya membanggakan satuan, tapi membanggakan negeri ini. Saya menghormati bendera, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dihormati seluruh negara ASEAN, menghormati benderanya, menghormati petembaknya. Saya di situ sedih, terharunya sangat bangga sekali. Sampai saya meneteskan air mata, oh ya subhanallah, ternyata indahnya saya menjadi seorang prajurit yang berprestasi, yang membanggakan negara. Untuk sekarang ini karena kondisi saya sedang hamil, sementara off dulu sampai nanti mungkin selesai proses melahirkan, proses persalinan selesai, terus mungkin putranya mungkin sudah beberapa bulan, dan itu pun kalau diizinkan dengan suami, insya Allah saya masih tetap ingin berkarir untuk satuan, untuk negara Republik Indonesia. Saya penugasan sekarang masih tetap di Deni Intel Kodam 4 di Ponorogo. Dari start saya mulai berkarir di dunia militer menjadi anggota TNI tahun 2007 sampai dengan sekarang, sekitar hampir mau 10 tahun. Saya satu-satunya wanita di sini sekarang. Dulu sebenarnya sempat ada Mbak, karena dialihfungsikan tugas karena mungkin satuan lain juga membutuhkan seorang kuat. Pertama sih awal-awal agak canggung juga, ini kok semuanya rekan-rekannya semuanya rata-rata laki-laki, pria gitu kan. Tapi lama-kelamaan diseimbangkan dengan tugas fungsinya. Memang mau tidak mau saya harus bertugas di sini, saya harus menjalankan tugas fungsi intelijen seperti ini. Lama-lama dinikmati saja, lama-lama rekan-rekan jadi saudara-saudara saya gitu. Ini adalah satu nilai yang cukup bagus. Ini membuktikan bahwa prajurit TNI tidak mengenal pria dan wanita. Jadi untuk berprestasi bisa prianya, bisa wanitanya. Ini juga membanggakan untuk Kodam 4 di Ponorogo bahwa kita mempunyai prajuritnya bisa ikut aktif berperan di dalam kancah dunia. Ini juga ikut memacu prajurit-prajurit lain untuk ikut berprestasi. Mbak Winarsih saya lihat itu adalah wanita yang tidak mudah menyerah. Setiap apa yang diberi kegiatan atau diberi tanggung jawab, dia bagaimana caranya bisa. Kalau memang dia kurang, berarti dia mau bertanya ke adiknya, bahkan ke seniornya. Sambutan keluarga dari awal sudah mendukung saya, walaupun mereka sempat sedikit agak sedih selalu ditinggalkan sama putrinya jauh sampai ke luar negeri, tapi lama-lama dengan saya memberikan sedikit pengertian bahwa saya ini sekarang sudah menjadi seorang abdi negara. Lama-lama orang tua mengerti dan malah menjadi bangga untuk suami. Alhamdulillah dari awal pun kita sudah punya komitmen bahwa ya, saya mendukung kamu. Ke depan saya tetap ingin menjadi petembak yang lebih profesional, yang jelas tidak hanya setingkat ASEAN. Saya ingin menjadi petembak setingkat dunia, bahkan mudah-mudahan bisa mengikuti Olimpiade. Itu harapan saya dalam dunia karir menembak. Sampai kapan berkarirnya di dunia menembak, ya sampai apa ya, kalau dari pribadi saya mungkin kalau disuruh berhenti sampai kapanpun nggak mau berhenti. Pesan saya buat adik-adik Koat, Korps Wanita Angkatan Darat seluruh Indonesia, jangan lupa selalu semangat
berlatih keras karena tidak ada prajurit yang hebat seperti yang saya sampaikan. Di situ hanya ada prajurit yang berlatih keras karena memang latihan keras itu adalah kunci keberhasilan. Dan jangan lupa minta doa selalu sama orang-orang di sekitar kita, orang yang disayang kita, orang tua, mungkin suami, mungkin teman-teman, rekan-rekan di satuan itu, karena doa itu sangat mujarab sekali, itu sangat membantu. Karena menembak tidak hanya dengan skill kemampuan kita, tapi harus dilandasi dengan berdoa.